Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidina Nur Aini dengan NIM 209222183 dari kelas AB9. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi yang berjudul Feminisme di Indonesia, Asia, dan Negara Barat. Sejarah perkembangan feminisme di Indonesia. Gelombang pertama feminisme di Indonesia terjadi pada awal abad ke-20, dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti R.A. Kartini. Feminisme di era Orde Baru. Pada masa Orde Baru, feminisme mengalami banyak tantangan, tetapi tetap ada upaya untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. Feminisme kontemporer. Feminisme di Indonesia saat ini mencakup berbagai isu, termasuk kekerasan terhadap perempuan dan hak reproduksi. Perkembangan feminisme di Indonesia. Yang pertama, sejarah pergerakan feminisme. Feminisme di Indonesia telah melalui berbagai fase, dimulai dari gerakan awal hingga modern, yang berfokus pada kesetaraan gender di berbagai sektor. Yang kedua, keterlibatan di media sosial. Di media sosial berperan penting dalam menyebarluaskan ide-ide feminisme di Indonesia, meningkatkan kesadaran dan mobilisasi massa di kalangan generasi muda. Pengaruh budaya lokal. Budaya lokal Indonesia memberikan warna tersendiri dalam feminisme, berbentuk cara pandangan dan praktik yang unik serta berbeda dari negara lain. Yang keempat, tantangan yang dihadapi. Meskipun ada kemajuan, feminisme di Indonesia masih menghadapi tantangan besar seperti patriarki dan norma sosial yang membatasi. Untuk materi ini, saya mengambil survei feminisme yang berjudul Tolak Label Feminis tapi Mendukung Isu Perempuan. Seperti yang telah tertera di tabel, tentang profil responden, yaitu dari laki-laki dan perempuan. Untuk laki-laki paling banyak ya, karena berisi 55,13% untuk laki-laki, dan untuk perempuan hanya 44,87%. Mungkin hanya beda tipis. Untuk usia di sini paling banyak adalah usia 26 sampai 29 tahun yang mengisi survei ini. Untuk pengeluaran per bulan paling banyak rata-rata 100.000 sampai 3 juta. Sedangkan untuk domisili paling banyak dari Pulau Jawa. Profil responden menurut status sosial ekonomi paling banyak adalah Mindel 1. Sedangkan untuk agama yang paling banyak adalah agama Islam. Status pekerjaan untuk di survei ini paling banyak adalah buruh atau karyawan. Di sini juga ada survei berbentuk pertanyaan tentang feminisme. Pendapat untuk pertanyaan ini yang paling banyak mengisi. Untuk pertanyaan pertama, perempuan setara dengan laki-laki. Yang sangat setujunya sebanyak 57%, yang tidak setujunya 23,7%, sedangkan yang sangat setujunya adalah 16,7%. Yang kedua, ada pertanyaan mengenai perempuan berhak mendapatkan upah yang setara dengan laki-laki untuk pekerjaan yang sama. Di sini yang sangat setujunya 33,7%, yang setujunya 60,8%,
4,6%. Sedangkan yang tidak setujunya adalah 5,3%. Jadi yang paling banyak adalah yang setuju. Pertanyaan ketiga, saat perempuan mengalami kekerasan seksual, perempuan adalah korban dan harus dibantu pemulihannya. Dari poin ketiga ini, yang paling banyak adalah sangat setuju dengan nilai persenan 52,5%. Untuk pertanyaan keempat, dalam relasi suami istri berhak untuk memutuskan apakah dia mau atau tidak mau berhubungan intim dengan suami pada waktu tertentu. Untuk poin ini yang paling banyak adalah setuju, yang jumlahnya 54,1%. Untuk pertanyaan kelima, perempuan mampu dan layak sebagai pemimpin. Untuk persenan ini paling banyak adalah yang menjawab setuju dengan jumlah persenan 50,9%. Sedangkan untuk poin kelima, perempuan memiliki hak atas tumbuhnya perempuan memiliki hak atas tubuhnya termasuk dalam keputusan untuk memiliki anak atau tidak memiliki anak. Jawaban yang paling banyak tentu saja adalah setuju dengan jumlah 48,9%. Sedangkan pertanyaan terakhir adalah perempuan berhak memiliki akses pendidikan setinggi-tingginya. Untuk ini yang paling banyak menjawab adalah sangat setuju dengan jumlah 51,5%. Sedangkan untuk penilaian feminisme di Indonesia, penilaian gerakan feminisme di Indonesia secara umum yang paling banyak menjawab adalah netral sebanyak 51,43%. Sedangkan untuk pertanyaan apakah feminisme diperlukan di Indonesia, untuk jawaban dari laki-laki adalah yang paling banyak menjawab adalah netral dengan jumlah 37,43%. Namun adapun yang menjawab tidak perlu ya dari bagian laki-laki sebanyak 22,35%. Sedangkan ada juga yang sangat kontra dengan pertanyaan ini dari pihak laki-laki, yaitu yang menjawab sangat tidak perlu dengan jumlah 28,21%. Sedangkan dari pihak perempuan paling banyak menjawab adalah netral dengan jumlah 46,97%. Adapun yang menjawab perlu sebanyak 19,93%. Dari pihak perempuan juga ada yang menjawab sangat tidak perlu dalam pertanyaan ini, yaitu sebanyak 22,36%. Sekarang kita masuk ke poin sejarah pergerakan feminisme di Asia. Poin pertama, gerakan feminisme di Asia dimulai pada awal abad ke-20, dipicu oleh pendidikan dan kebangkitan nasionalisme yang memperjuangkan hak-hak perempuan. Yang kedua, pengaruh budaya terhadap feminisme. Budaya dan tradisi di berbagai negara Asia sangat berpengaruh terhadap perkembangan feminisme, seringkali melawan norma patriarkal yang mendominasi. Yang ketiga, peran organisasi perempuan. Organisasi seperti Gerakan Perempuan Indonesia dan Asia Tenggara berperan penting dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan kesetaraan gender. Feminisme di Asia. Gelombang pertama feminisme di Asia tidak begitu terlihat karena
kolonialisme yang dominan. Meskipun demikian, tokoh seperti R.A. Kartini di Indonesia memperjuangkan pendidikan untuk perempuan dan kritik terhadap norma patriarkal. Gelombang kedua feminisme di Asia, stabilitas negara yang terganggu oleh perang dan kolonialisme memperlambat perkembangan feminisme. Aktivis feminis berjuang melawan penindasan perempuan di ranah domestik dan profesional, meski kesadaran gender masih rendah. 1. Konteks budaya dan sosial. Di Asia, feminisme seringkali berhadapan dengan nilai-nilai patriarkis yang kuat dan norma-norma budaya yang membatasi peran perempuan. Gerakan feminis di negara-negara Asia cenderung lebih mempengaruhi oleh konteks lokal, termasuk agama dan tradisi yang mendominasi. Yang kedua, aliran dan pendekatan. Feminisme di Asia tidak hanya mengadopsi model Barat, tetapi juga mengembangkan pendekatan unik yang mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi setempat. Misalnya, feminisme Islam muncul sebagai respon terhadap penindasan perempuan dalam konteks agama. Perubahan untuk menafsirkan kembali teks-teks suci mendukung emansipasi perempuan. Yang ketiga, perjuangan untuk kesetaraan. Tujuan utama feminisme di Asia adalah untuk mengakhiri diskriminasi gender dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan. Aktivis feminis berusaha untuk menciptakan kesadaran tentang pentingnya peran perempuan dalam membangun masyarakat. Yang berikutnya adalah feminisme di negara barat. Gerakan feminisme awal muncul di Eropa dan Amerika Serikat pada abad ke-19. Fokus pada kesetaraan hukum dan politik. Tokoh-tokoh seperti Mary Wollstonecraft dan Elizabeth Cady Stanton, pemimpin gerakan ini, kritik terhadap revolusi Prancis yang tidak inklusif bagi perempuan. Feministik muncul pada tahun 1960-an di Barat, fokus pada isu-isu seperti hak reproduksi dan kesetaraan di tempat kerja. Betty Friedan menjadi tokoh penting dengan kritiknya terhadap model keluarga patriarkal. Yang pertama, sejarah dan perkembangan. Feminisme di Barat telah melalui beberapa gelombang, dimulai dari feminisme awal hingga post-feminisme. Setiap gelombang membawa fokus baru, mulai dari hak suara hingga isu-isu yang lebih kompleks, seperti identitas gender dan representasi dalam media. Feminisme liberal, misalnya, menekan pada kesetaraan individu dan kebebasan perempuan untuk berpartisipasi dalam sebuah aspek kehidupan sosial dan politik. Yang kedua, aliran utama. Terhadap berbagai aliran dalam feminisme barat, termasuk feminisme liberal yang menuntut kesetaraan hak dan kesempatan. Secara feminisme radikal yang berfokus pada penghapusan patriarki secara total, feminisme postkolonial juga muncul untuk mengkritisi pengalaman perempuan di negara-negara bekas koloni yang menghadapi penindasan ganda berdasarkan gender dan ras. Tantangan. Meskipun banyak kemajuan telah dicapai, feminisme di Barat masih menghadapi tantangan dari berbagai kelompok konservatif yang menolak ide-ide feminis, menganggapnya sebagai ancaman terhadap struktur keluarga tradisional. Mengenali konsep pentahelix dalam feminisme. Definisi pentahelix dalam konteks feminisme.
Pentahelix adalah pendekatan multidimensional yang menggabungkan berbagai perspektif untuk memahami isu-isu feminisme secara lebih komprehensif. Hubungan antara pentahelix dan feminisme. Pendekatan ini membantu merangkul berbagai suara dalam gerakan feminis dengan mengintegrasikan pemikiran dari berbagai disiplin ilmu dan latar belakang. Penerapan pentahelix dalam penelitian feminisme. Dalam studi feminisme, pentahelix digunakan untuk menganalisis data dari berbagai sumber untuk mengeksplorasi di mana gender secara lebih mendalam. Dinamika gender secara lebih mendalam. Kesimpulan, bandingan feminisme di Indonesia, Asia, dan negara barat. Feminisme Asia vs feminisme barat. Feminisme di Asia seringkali memiliki pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan feminisme di negara-negara barat yang lebih individualis. Tantangan aspek di Asia. Feminisme di Asia menghadapi tantangan yang unik seperti patriarki yang kuat dan norma sosial yang kaku. Kolaborasi antar negara. Ada upaya untuk menjalin kolaborasi antar feminisme di Indonesia, Asia Barat untuk saling mendukung. Perbandingan feminisme di Indonesia, Asia, dan negara barat. Feminisme di Indonesia, konteks budaya dan sosial. Feminisme di Indonesia dipengaruhi oleh nilai-nilai lokal dan tantangan sosial yang unik, berbeda dari yang ada di negara-negara barat. Tantangan dan kemajuan feminisme di Asia. Di Asia, feminisme berjuang melawan norma-norma patriarkal yang kuat, tetapi juga menunjukkan kemajuan melalui gerakan sosial yang terorganisir. Feminisme di negara barat, perkembangan sejarah. Di negara barat, feminisme telah melalui berbagai gelombang masing-masing, membawa perubahan signifikan dalam hak-hak perempuan dan kesetaraan gender. Mungkin sekian materi yang dapat saya paparkan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.